Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriel Matthew God Living Perdamaian Ani dengan NIM 222023 dari kelas 7 TPGMD atau mata kuliah pemrograman game kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan juga mendemokan sebuah program Unity di mana untuk program kali ini tuh berkaitan dengan bagaimana cara kita menggerakkan objek secara horizontal, baik itu ke kanan maupun ke kiri, dan juga secara vertikal. Nah, vertikal di sini tuh saya mau membuatnya supaya dia bisa melompat gitu. Ini juga bisa dibilang sebagai lanjutan dari program atau tugas sebelumnya, di mana untuk yang tugas 1 di video sebelumnya itu saya membuat program Unity untuk sebuah objek dengan sistem atau konsep rigid body dan juga box collider untuk universe dua dimensi. Oke, baiklah di sini saya akan mendemokan atau menjalankan ya program Unity-nya. Ini saya start. Oke, bisa dilihat di sini saya menggerakkan objeknya ini menggunakan tanda panah ya, tanda panah ke kiri dan ke kanan. Ini bisa ke kiri dan juga ke kanan. Itu pergerakan secara horizontal. Kemudian untuk pergerakan secara vertikalnya bisa dilihat di sini dia bisa melompat ya ke atas. Kemudian ya berdasarkan gaya gravitasi dia bisa ke bawah. Jadi terbukti bahwa program ini dia bisa bergerak secara horizontal maupun vertikal. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai codingan yang bekerja di dalam program Unity yang sudah saya demokan sebelumnya. Oke, jadi di sini ada sebuah script atau codingan C# ya. Fungsi umum script ini itu untuk mengatur pergerakan dari objek apa ya, objek lingkaran tadi gitu. Nah, itu tuh udah termasuk dia mau bergerak ke kiri dan ke kanan atau horizontal movement, kemudian melompat atau jumping, lalu untuk mengecek apakah objek sedang menyentuh tanah atau tidak gitu. Apakah objeknya is on the ground or not on the ground gitu kan. Oke. Jadi di sini ada beberapa deklarasi variabel ya. Jadi yang pertama ini ada move speed, itu untuk kecepatan pergerakan objek di sumbu X atau horizontal atau kiri dan kanan. Kemudian ada jump force, itu untuk kekuatan lompatan dari objeknya, objek lingkaran. Kemudian ada juga variabel RB atau RB, itu dia referensi ke komponen rigid body dua dimension supaya bisa mengatur mengatur konsep fisika itu kayak gerak, gravitasi, gaya dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada variabel Boolean is grounded, itu sebagai penanda apakah objek sedang menyentuh tanah bernilai true atau di udara atau tidak menyentuh tanah alias false gitu kan. Oke. Terus di sini ada sebuah function ya atau prosedur start pakai void. Ini tuh intinya mengambil komponen rigid body dua dimensi yang terpasang di game object gitu. Nah, terus dia nanti bakal disimpan ke variabel RB itu supaya bisa dipakai nanti untuk mengontrol pergerakan. Kemudian di sini juga ada prosedur atau fungsi update. Oke, jadi yang pertama ini ada float move x sampai di rb.linearVelocity.y gitu kan, .y. Nah, untuk yang input.getAxis ini itu dia untuk membaca inputan kiri atau kanan. Jadi kayak misalnya kita mau menggerakkan objek ke kiri itu dia bakal bernilai -1 gitu kan. Terus kalau mau menekan ke kanan atau memencet tanda panah kanan itu dia bakal bernilai +1. Jadi mungkin konsepnya tuh kayak grafik Cartesius gitu. Kalau semakin kita ke kiri dia bakal bertambah berkurang 1, terus kalau misalnya kita mau bergerak ke kanan dia bakal bertambah 1 gitu. Nah, terus ini ada juga rb.linear velocity ya. Ini tuh maksudnya untuk mengatur kecepatan objek di sumbu X sesuai inputan tadi, sesuai inputan yang ada di
input.getAxis ini. Nah, kemudian di sini ada sebuah if ya, sebuah if input.getKey down key code.space dan seterusnya. Ini tuh untuk mengecek apakah tombol space atau tanda panah atas itu ditekan. Nah, yang kedua ini space atau key up arrow atau tanda panah ke atas itu dia hanya bisa melompat kalau is grounded-nya true atau objeknya itu sedang ada di tanah gitu. Jadi kayak kita hanya bisa membuat sebuah objek itu dia bisa melompat ya kalau objeknya itu masih lagi di tanah gitu. Kemudian di sini ada add force ya, add force vector 2.up kali jump force dan seterusnya. Ini tuh untuk memberi gaya ke atas secara cepat atau impulsif supaya objeknya itu bisa langsung melompat. Nah, setelah objeknya melompat, status dari variabel isGround itu bakal diset menjadi false karena ya itu sudah nggak di tanah atau di ground lagi, dia udah di udara gitu. Nah, untuk yang ini debugnya itu cuman untuk kayak menampilkan status grounded di konsol Unity gitu. Supaya membantu ngecek apakah sistem deteksi tanahnya itu bekerja gitu. Kemudian di sini juga ada function on collision enter dua dimensi ya. Ini tuh intinya function ini dia bakal dipanggil ya saat objek tuh mulai menyentuh objek lain kayak tanah atau groundnya gitu. Nah, kalau objek yang disentuhnya itu dia punya tag ground ya, punya tag ground, itu dia bakalan menjaga status itu dia supaya tetap true gitu is grounded-nya. Maksudnya kalau objek yang disentuh itu memiliki tag ground, berarti objek lingkaran ya, objek lingkarannya itu udah menyentuh tanah, yang mana berarti variabel isGround-nya ini dia akan bernilai true gitu. Nah, itu on collision enter dua dimensi, kemudian selanjutnya ada on collision stay dua dimensi gitu kan. Yang ini, on collision stay dua dimensi. Nah, maksud dari function ini tuh yang on collision stay dua dimensi itu dia bakal dipanggil selama objek masih bersentuhan dengan ground atau dengan tanah gitu. Nah, ini tuh untuk menjaga status is grounded tetap true selama masih berada di tanah atau masih berada di atas ground gitu kan. Nah, kemudian di sini juga ada function yang terakhir yaitu on collision exit dua dimensi. Intinya function itu dia bakal dipanggil saat objek berhenti menyentuh tanah, kayak misal dia lagi melompat atau lagi mau jatuh gitu kan. Nah, karena keadaan itu variabel is grounded ini dia bakal diset menjadi false karena ya tadi dia objek lingkarannya nggak lagi berada di tanah gitu, nggak lagi berada di ground gitu. Oke, baiklah. Mungkin sekian penjelasan atau pemaparan tentang program Unity kali ini, di mana saya sudah mendemokan bagaimana programnya bekerja. Kemudian saya juga sudah menjabarkan isi codingan dari program itu. Maksudnya kayak codingan bagaimana dia bisa bekerja, bergerak secara horizontal dan juga vertikal. Semoga penjelasan saya kali ini dapat dipahami dan apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Maka dari itu saya tutup penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.